Tidak semua orang sadar bahwa berbicara itu akan menentukan nasib ya, atau kekayaan, kesuksesan kita di dalam hidup. Video ini ingin membagikan satu sudut pandang agar kita semua yang menggunakan perkataan-perkataan dalam komunikasi sehari-hari atau dalam percakapan sehari-hari dimanapun kita berada dapat menarik manfaat yang besar bagi kepentingan kita bersama, kepentingan Anda dan saya, dan kepentingan siapapun yang memperhatikan hal ini. Ruang Emotive Tree, ruang motivasi dan inspirasi akan membagikan perspektif ini atau sudut pandang ini buat kita semua. Teman-teman diundang untuk memperkaya obrolan ini, menyampaikan hal-hal yang mungkin belum dapat saya pikirkan atau terpikirkan oleh saya, dan teman-teman punya pengalaman atau pikiran-pikiran yang baik. Tuliskan, jangan ragu, agar kita semua saling belajar, saling memberikan kehidupan satu dengan yang lain. Teman-teman, kita akan bicarakan beberapa hal dalam kaitannya dengan bagaimana berbicara yang baik agar nasib kita dapat berubah ke arah yang lebih baik juga tentunya. Beberapa hal yang saya maksudkan, yang pertama adalah pastikan bahwa ketika teman-teman berbicara, ketika teman-teman membuka mulut dan menyuarakan sesuatu, maka suarakanlah atau katakanlah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, sesuatu yang dapat kita pandang merupakan nilai-nilai yang kita sepakati bersama sebagai sesuatu yang sifatnya mengandung nilai moral atau etika yang baik bagi sebuah kehidupan bersama. Jadi pastikan kita tidak berbicara tentang hal-hal yang bisa merendahkan martabat atau kepribadian orang lain. Kita fokus bagaimana bicara tentang gagasan atau pikiran, hal-hal yang kemudian ketika orang lain mendengar apa yang kita katakan, dia bisa termotivasi, dia bisa mengambil satu inspirasi dari apa yang kita katakan, sehingga kehidupannya, pikirannya diperkaya, dan dia boleh mendapatkan satu ruang pertumbuhan yang jauh lebih baik lagi dari sebelum dia berbicara dengan kita. Ya, itu poin yang pertama. Yang kedua atau yang selanjutnya adalah kita bicara tentang isi pesan yang baik juga harus ditopang dengan cara menyampaikan yang baik. Ya, jadi ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dua sisi mata uang dalam berbicara. Ya, cara untuk mendeliver atau menyampaikan pesan itu penting sekali untuk diperhatikan, sebab pesan-pesan yang baik akan gugur, pesan-pesan yang positif tidak banyak memberi manfaat kalau kita sampaikan dengan cara yang tidak baik. Misalkan dengan cara pilihan-pilihan kata yang tidak tepat, ya, atau dalam istilah teknisnya adalah diksi, ya. Jadi pilihan-pilihan kata. Setiap kata ada sinonim, ada antonim atau lawan kata maksudnya. Maka teman-teman perlu mempelajari dampak dari sebuah pilihan kata yang kita gunakan. Yang berikut itu terkait dengan bagaimana intonasi atau irama suara kita, warna suara kita. Kita perlu memperhatikan agar apa yang kita sampaikan itu dapat dimengerti dengan baik, oleh karena kita menyampaikannya secara jelas, ya, secara jelas. Jadi tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak terlalu cepat, dan juga tidak terlalu lambat. Ya, cocok dengan katakanlah ritme waktu yang kecepatannya sedang, ya. Nah, tentu itu akan perlu kepekaan tersendiri. Dengan banyak berlatih, banyak menyadari percakapan, kita akan tahu apakah cara berbicara kita terlalu cepat, terlalu lambat, terlalu datar, dan sebagainya. Ya, bicara tentang intonasi, warna suara, ya, naik turunnya suara kita, dan sebagainya. Nah, teman-teman yang di musik paham benar tentang hal ini. Jadi tadi kita bicara soal cara untuk menyampaikan. Begitu juga ketika kita bicara tentang cara menyampaikan, ini perlu kita perhatikan peran penting dari apa yang disebut dengan gestur. Ya, gestur itu gerak badan kita. Jadi kita menopang perkataan-perkataan itu dengan bahasa tubuh kita, gerak tubuh kita,
yang dapat memperjelas pesan kita, membuat pesan kita menjadi tegas, ya, menjadi kuat di dalam kita menekankan perkataan demi perkataan. Berikut juga menyangkut tentang pentingnya apa yang disebut dengan sikap entusias atau semangat, ya. Orang lebih senang mendengar cerita, mendengar obrolan dari orang yang memang punya dorongan semangat yang luar biasa, yang dia kemas lewat perkataan-perkataan, pilihan-pilihan kata, ya. Itu akan membuat suasana percakapan jauh lebih dapat dipercaya, ya, dengan nuansa keceriaan, ya, dengan nuansa juga nuansa kelembutan. Jadi ini teman-teman perlu melihat tipikalitas diri sendiri, apakah orang yang selalu ceria, ya, orang yang lemah lembut, ya. Saya yakin bahwa orang yang ceria, orang yang penuh semangat, dan orang yang lemah lembut itu lebih dapat meyakinkan orang lain ketika dia berbicara atau sedang dalam istilahnya membujuk orang lain untuk berperilaku atau bersikap sama seperti yang dia kehendaki. Ya, ini penting teman-teman, bahwa obrolan-obrolan yang penuh semangat, penuh keceriaan, penuh kelemah lembutan itu dapat menciptakan semacam kepercayaan pada diri kita ketika orang lain mendengar kita menyampaikan sesuatu. Nah, berikut yang tidak kalah pentingnya adalah motif atau tujuan dari kita berbicara. Ya, apa sebenarnya tujuan kita? Jangan sampai tujuan kita adalah manipulatif atau ingin merancang sebuah hal yang sifatnya ingin mengambil kekayaan dari orang lain, mengambil kepentingan untuk diri sendiri, ya, mengambil hal-hal yang sifatnya memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri. Motif berbicara seperti itu lama-kelamaan pasti akan diketahui dan Anda akan kehilangan banyak hal, ya, bukan hanya kehilangan teman, tetapi kehilangan kesempatan-kesempatan yang ada di balik sebuah relasi atau hubungan komunikasi yang baik yang dibangun dari hari ke hari. Dan yang terakhir adalah biasakan untuk mengulangi proses-proses ini, mengulangi pada tingkat kesadaran bagaimana berbicara, ya, tentang hal-hal yang positif, berbicara dengan cara yang baik, dengan penuh semangat, dengan gestur yang baik, dengan ekspresi wajah yang baik, ya, kemudian bicara dengan motif atau tujuan yang baik, dan itu terus-menerus bersirkulasi atau terus-menerus berulang dan berulang. Saya sangat yakin kalau teman-teman mampu mempraktekkan hal-hal seperti ini, cara berbicara yang baik, yang oleh banyak pakar-pakar komunikasi sepakat tentang hal ini, saya yakin Anda dan saya pasti akan mendapatkan cipratan keuntungan dari cara berbicara yang baik, agar nasib kita berubah ke arah yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di konten-konten yang lain. Salam and motif.